was-sadqi wal hurmati akli malil ghairi wan nahyi aniz zina wa uquqil walidaini wa syahadatil zuri wan nahwi dzalik Ya, terus mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu wa qauluhu alaikum bisidqi fa inna hadhil ahaditsa muwafiqatun lil ayati tillati waradat fi tilkal umuri wa muakkidatun wa muayyidatun laha. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan sunnah dengan Al-Quran. Pembahasan ini penting ya. Karena apa? Karena kita bisa memosisikan bagaimana sunnah itu di hadapan Al-Quran. Nah, yang pertama di sini ada beberapa kata penulisnya. Tatamatsalu hadhil alaqah fi ma yali minal madhahir. Ada beberapa contoh hubungan antara Al-Quran dengan sunnah. Yang pertama, hubungan Al-Quran dan sunnah itu adalah takkid, menguatkan, gitu ya. Jadi yang pertama itu sunnah berfungsi untuk menguatkan Al-Quran. Itu lima ja'a fil Qur'anil Karim. Faqad ja'a fi sunnah, maka sungguh telah datang atau telah ada pada sunnah itu ma ja'a fil Qur'an, apa yang juga ada di dalam Al-Qur'an. Tu'ayyidan wa ta'kidan. Untuk menguatkan dan juga untuk mengulang, gitu ya. Kal ahaditsil lati waradat fi wujubis shalat, seperti hadis-hadis tentang wajibnya salat. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan tentang sholat itu wajib. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Di dalam hadis terlebih lagi banyak. Jadi hadis itu salah satu fungsinya adalah menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wa zakati wal haji was shaumi was sedqi, dan juga zakat, saum, haji dan sedekah, gitu ya. Atau berkata jujur ya, di sini bukan sedekah. Berkata jujur. Wa hurimat aklu malil ghairi, dan haramnya memakan harta orang lain, dan melarang anizina wal uquqil walidaini, dan juga mendurhakai orang tua dan kesaksian palsu. Contohnya seperti ini. Di dalam hadis ada tentang zakat, haji, saum, itu ada ayat-ayatnya. Wa timul hajja wal umrata lillah, berarti haji wajib bagi yang mampu. Kemudian ayat wajibnya saum apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu wajibnya saum. Kemudian berkata jujur, kan banyak juga ayatnya, waqulu qaulan syadida, waqulu qaulan layyinan. Nah, itu aja. Jadi ungkapan-ungkapan yang kita mesti untuk berkata lemah lembut, baik, apalagi berkata jujur. Nah, ini ada di dalam hadis juga, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, itu ya. Jadi salat, zakat, syahadat, saum, haji itu merupakan rukun Islam. Kemudian la yahilu malum ri'in muslimin, tidak halal harta seorang muslim itu illa biti binafsim minhu, kecuali muslim itu rela untuk melepaskannya. Jadi harta orang muslim itu haram kecuali orang tersebut rela untuk melepaskannya. Nah, ini ya kemarin di kajian subuh, di kajian maghrib kemarin ya, saya membahas tentang surat yang sangat bagus yaitu Al-Mutaffifin.
Gimana? Wailul lil mutaffifin. Kemudian alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Jadi Allah mengancam di dalam semua ayat Al-Qur'an ya, yang diawali dengan kata wailun. Wailun itu kalau kata para mufassir wadin min jahannam, salah satu lembah di neraka jahanam namanya wailun gitu. Ini untuk menunjukkan celaka gitu, celaka sekali gitu. Apa yang disebut celaka sekali di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Pertama wailun lil mutaffifin di ayat pertama ya. Yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Ada dua, tapi dua-duanya itu dianggap remeh. Yang pertama al-mutaffifin, mengurangi timbangan. Pernah tidak kalian ya beli misalnya snack di iklannya atau di bungkusnya, oh itu tebal krimnya, pas dibuka ipis. Nah itu al-mutaffifin yang suka mencurangi di dalam jual beli, itu termasuk itu. Atau misalnya dulu saya waktu minum susu apa dulu kan kalau mau SD minum susu ya, kata orang tua tuh minum susu dulu, minum susunya susu apa? Susu kaleng, susu saset, SKM. Pertanyaannya itu susu atau bukan? Kapan itu disebut bukan susu? Baru-baru ini kan? Berarti selama puluhan tahun nipu. Nah, itu al-mutaffifin. Jadi hal-hal yang sederhana seperti menipu dalam timbangan itu diancam oleh Al-Quran dengan kata wailun. Kemudian humazatil lumazah. Itu juga hal yang sederhana karena ancaman Allah bagi orang yang suka mengumbar aib orang lain. Ya. Jadi ini bagus sekali untuk menunjukkan Islam itu sangat menjaga harta orang Muslim yang lain dan juga kehormatan orang lain. Hak orang lain dalam harta di dalam Islam itu benar-benar dijaga. Sampai-sampai hak orang lain di dalam tanah itu tidak boleh diganggu. Seperti misalnya ada pohon yang dia menghalangi jalan umum, maka yang harus ditebang itu adalah pohonnya. Meskipun pohon itu adalah pohon yang sangat berharga. Jadi hak harta itu dalam Islam sangat dijaga. Nah, termasuk ini ya, la yahilul malum li muslimin illa biti bin nafsim minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali orang muslimnya itu ridho. Nah, ini pengingat bagi orang yang dulu di pesantren. Kalian ada yang pesantren di sini? Ada ya? Kalau mau pinjam sendal, pinjam dulu atau pakai dulu? Pakai dulu. Ketika di jalan, pinjam. Iya. Itu nggak tahu kedengeran atau enggak. Ini haram. Karena mau masuk dalam hadis ini. La yahillu malum li muslimin illa biti bin nafsi. Kalau orang yang punya sendal itu tidak ridho, kita dapat dosa itu. Nah itu ya. Jadi Islam itu sangat menghargai hak seorang muslim. Kemudian wa qauluhu dan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur. Nah, pokoknya semua hadis-hadis ini merupakan penguat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan sholat wajib dikuatkan oleh hadis. Itu hubungan yang pertama. Jadi hubungan yang pertama itu apa? Hadis itu menguatkan Al-Qur'an. Oke, yang kedua, dapat cepat ya, biar gak terlalu lama. Tafsirus sunnati wa tabyinuha lima ujmila fil Qur'ani. Al-labu aglibu sunnati min hadan naw'i walidzalika wasifatis sunnati Wasifati sunnatu bi annaha mubayyinatun fil kitabi wa hadha tafsiru wa tabyinu ala iddati aujuhin minha
tafsilu mujmalihi kal ahaditsil lati fasalat ahkamil fasalat itu jelas fasalat ahkamal iya tak tamar butoh kulu jam'in mu'anasin berarti ininya fasalat itu kan fi'il fa'alat berarti butuh fa'il. Kenapa ininya tamar butoh mu'anas? Ya karena fa'ilnya mu'anas. Mana fa'ilnya? Ahkam, jama. Ya. Kullu jam'in mu'anasin berarti fasolat ahkamu gitu. Ahkamul ibadati wal muamalatil lati waradat fil Qur'ani atau uridat soalnya kedepannya fi uridat fil Qur'ani mujmalatan ya masalan ja'atis sholatu fil Qur'ani mujmalatan faja'atis sunnatu wa bayyanat adada rakaatiha wa kaifiyatiha wa kaz zakatil lati dzukirat fil Qur'ani mujmalatan fa bayyanatis sunnatu maqadir roha wa nahwi dzalika itu bukan manahwi wa nahwu dzalika oke bayanu oke udah atau wa nahwi bisa jadi atofnya ke zakat az-zakati wa nahwu nanti atofnya ke sunatu ya. Oke. Atau ini jadi mubtada bisa jadi wawnya waw istiqnaf di permulaan. Yang pertama yang kedua hubungan antara sunnah dan juga Al-Quran di sini ya yang kedua yaitu sunnah. Kalau tadi yang pertama sunnah itu memperkuat Al-Quran. Yang kedua sunnah itu menafsirkan dan menjelaskan apa yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Kalau yang pertama hanya memperkuat, yang kedua itu sunnah menjelaskan dan menafsirkan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran. Nah ini kebanyakan sunnah dari macam ini, kebanyakan sunnah itu adalah macamnya ini. Maksudnya kebanyakan sunnah itu adalah menjelaskan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran. Walidzalika, dan karena itu disifati sunnah karena dia itu menjelaskan terhadap kitab. Di sunnah itu adalah penjelas pada kitab. Itu pada umumnya aglaba gitu ya, atau aglabu. Itu lebih sering gitu ya, lebih sering sunnah itu mengatakan hal ini. Wa hadza tafsiru wa tubayinu wa tabyinu ala udati aujuhin. Ini tafsir ini dan penjelasan ini terjadi dari beberapa segi. Jadi kan tadi sunnah menjelaskan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya merinci apa yang masih umum. Contohnya seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum ibadah dan muamalah yang disebutkan dalam Al-Quran hanya secara umum. Masalan ja'atis sholatu fil Qur'ani mujmalatan, seperti di dalam Al-Quran ayat yang menerangkan tentang sholat itu mujmalatan secara umum. Itu. Kemudian faja'atis sunnatu, maka sunnah itu datang untuk apa? Untuk menerangkan adada rakaatiha, jumlah rakaatnya dan kaifiyahnya. Jadi Al-Quran itu aqimus sholat, dirikanlah sholat.
penjelasannya itu kan umum ya. Seperti Al-Quran menyuruh kita bertakwalah. Bertakwa itu gimana? Bingung kan? Nah, caranya itu adalah kita melihat hadis bagaimana cara kita itu bisa bertakwa. Atau dalam kasus yang paling gampang, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholatnya itu seperti apa? Kan tidak jelas. Maka Al-Quran itu dijelaskan karena dia sifatnya umum. Dijelaskan dan diperinci oleh hadis. Bagaimana perinciannya? Sholat itu caranya pertama menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan sampai salam, rokaatnya segini, itu ada dalam hadis. Jadi katanya kebanyakan sunnah itu ya seperti itu. Al-Quran secara global, secara umum, baru sunnah memperinci tentang hal-hal yang umum dalam Al-Quran. Gitu ya. Kemudian seperti zakat dan lain-lain. Oke, yang B. Satu lagi aja ya. B, ya, B. sama lah. Bayanu mubahamihi mithla Bayanu mubahamihi mithla bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zulma fil ayati alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun bi annahu syirku wa kabayanihil muradi minal khaytil abyadi wal aswadi fi qawlihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr bi annahu sawadul laili wa bayadun nahari wa nahwu dzalika. Oke. Dah. Yang selanjutnya, kalau tadi yang pertama, sunnah menjelaskan apa yang global dalam Al-Quran, maksudnya sunnah menjelaskan hal yang umum dijelaskan oleh Al-Quran diperinci. Nah yang kedua ini, sunnah atau hadis menjelaskan apa yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Banyak tuh ayat-ayat Al-Quran itu yang dia maknanya ambigu. Mubham itu sesuatu yang susah dikenali. Contohnya ini, kata zolim. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan zolim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang yang aman dan juga orang yang diberikan hidayah. Pertanyaannya adalah, di dalam ayat ini disebutkan orang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan zolim. Nah, mendengar ayat ini, Abu Bakar itu menangis. Aina lam yudlim nafsa, siapa yang tidak pernah zolim? Karena pandangan Abu Bakar yang namanya zolim itu apa? Berbuat apa? Dosa. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Sedangkan dalam ayat ini apa? Orang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kezoliman. Berarti kalau misalnya saya berbuat dosa, saya bukan orang beriman. Karena orang beriman itu tidak mencampurkan keimanan dengan zolim. Zolim di sini dimaknai oleh Abu Bakar sebagai dosa. Aina lam yudlim nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah zolim? Siapa katanya tidak pernah berdosa? Nah, kemudian sesudah Abu Bakar menangis, oleh Rasul ditenangkan, kemudian Rasul mengatakan, ala tasma'u ila qouli Luqman, kamu itu tidak mendengar, Abu Bakar, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Luqman dalam surat Luqman? Inna syirka la zulmun adzim. Maksud zolim di sini adalah bukan dosa tapi syirik. Nah, itu kan zolim di sini tidak jelas maknanya apa. Nah, dijelaskannya itu oleh apa? Oleh hadis. Ya oleh Luqman. Ya memang oleh Luqman, tapi kan itu berada di dalam hadis gitu. Ayat ini tuh diceritakan di hadis. Qala Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh yang kedua. Ada kata yang mubham di dalam Al-Quran, tidak jelas apa, tapi dijelaskannya oleh hadis. Itu ya.
Zolim yang dimaknai Abu Bakar itu adalah zolim apa ya di sini? Ternyata yang dimaksud zolim di sini adalah syirik. Berarti orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik. Karena iman dan syirik itu dua hal yang tidak bisa digabungkan. Iman itu percaya Allah itu satu, syirik itu tidak percaya Allah itu satu. Nah itu tidak bisa dicampurkan. Kemudian wa kabayanihi al-muradi minal khaitil abyadi wal aswadi fi qouli ta'ala, dan juga penjelasan Rasul tentang khaitul abyad minal khaitil aswad, benang merah dari dan benang hitam. Khait itu kan benang ya, benang merah dan juga benang hitam. Pertanyaannya, ini ayat ini sering dibaca ya. Wakulu washrobu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga jelas bagi kamu benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Maksudnya dari fajar sampai jelasnya benang merah dan benang putih. Kan itu para sahabat ada yang sampai pingsan gara-gara dia ketiduran, gitu ya, ketiduran pas saum. Kalau tidak salah ya, saya lupa ingat gitu. Ayatnya itu menjelaskan ada sahabat yang dia itu lupa berbuka. Dia pas maghrib itu ketiduran. Bangun-bangun lain sahur. Banyak maghrib tidur, bangun sahur. Maghrib tidur, ketiduran. Bangun-bangun tengah malam. Gitu ya. Tengah malam kan poek mongkleng, gelap gulita, sehingga dia tidak bisa membedakan mana benang yang hitam dan juga benang yang putih. Alhasil karena adanya ayat ini, makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih. Saya teka tingali benang oke. Atau lanjut teh saum. Akhirnya dia saum berapa hari? 2 hari karena tiduran itu pas maghrib. Besoknya dia siang-siang sedang bekerja, ngarit, mancul, sedang bekerja, tiba-tiba dia pingsan. Kemudian diceritakan kepada Rasul, iya sahabat pingsan. Nah kunaon? Ya kemarin saya tidak buka. Nah betul buka. Iya kan ayatnya. Kata Rasul bukan. Maksud khaitul abiyad minal khaitil aswad itu bukan benang hitam dan benang putih. Itu hanya kiasan. Maksud benang hitam itu adalah malam, benang putih itu adalah siang. Maksudnya apa? Kamu silakan makan minum dari malam hari sampai fajar. Ketika sudah fajar atau ketika dalam ini ya khaitul abyad, maka kamu saum lagi sampai nanti terbenam matahari. Nah, ini menunjukkan ternyata khaitul abyad dan khaitul aswad itu bukan benang, tapi maksudnya adalah sawadun alail wa bayado adalah an-nahar gitu. Maksudnya itu hitam adalah malam dan juga putih adalah siang atau yang sejenisnya. Oke. Yang keempat, yang mutlak dan takyid itu hampir sama sebenarnya dengan mujmal sama tahsis itu. Tapi beda-beda dikit, tapi gak apa-apa dilewat aja. Oke, yang keempat biar cepet beres. Ayat hak ini ya. Lebih kena gini. Ayat wa. Segata jadi. Telanan, dek. Tahsisu. Tahsisu. Tahsisu amihi. Tahsisu amihi. Misla tahsisihil maitata waddama fil ayatil karimati. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah bima ada maitatas samaki wal jarodi, wa bima adal
kabidi wat tihali. Nah, bima ada maitati as-samaki wal jarodi wa bima adal kabidi jantung wat tihali. Tihali itu apa? Hati. Oke, terakhir ya. Nah, Al-Quran sebagai penjelas dari Al-Quran, contoh yang selanjutnya adalah tahsisul am, mengkhususkan yang umum. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada ayat, haram bagi kalian bangkai, kemudian babi, sesembahan atau binatang yang dipotong bukan karena atas nama Allah, dan juga darah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua darah itu haram? Kayak itu yang jadi pertanyaan. Apakah semua darah itu haram? Karena di dalam ayat ini, innama harrama alaikumul maitata waddama. Mayit, apapun mayit itu, kemudian waddama, darah, apapun darah itu. Tidak dijelaskan kan? Dalam ayat ini kan, haramkan bagi kalian mayit atau bangkai dan juga darah. Pertanyaannya, apakah semua mayit dan darah atau bangkai dan darah itu haram? Nah, tidak. Kenapa? Nah, ini dikhususkan di dalam hadis. Ini kan umum, darah dan juga bangkai. Darah apa? Ya darah apa saja. Bangkai apa? Bangkai apa saja. Di dalam hadis dikhususkan bahwasannya ada 2 bangkai dan 2 darah yang dia halal. Yang pertama adalah bangkai samak, ikan, dan juga jarod. Apa jarod? Belalang. Jadi kalau kalian kelaparan lihat belalang digembrong ku sirup, kena naon? Halal tuh deh. Itu ya. As-samak wal jarod, ikan dan juga belalang. Kemudian wabima ada juga ada darah yang dia halal. Al-kabad apa? Bangkai apa? 12 menit apa? Kabad itu jantung, watihal dan juga limpa, hati gitu ya. Nah, jantung jeung hati kan bagian dari darah. Jantung kan pemompa darah atau sumber darah jantung. Nah, itu dihalalkan bagi kalian. Jadi hati dan jantung ayam, jantung binatang apapun dihalalkan meskipun itu adalah darah. Nah, ini menunjukkan Al-Quran umum dikhususkan oleh hadis. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Batanya 12% deh ya. Sekali lagi ya, insya Allah nanti ini minggu terakhir dan juga nanti akan ada kabar lah ya tentang pesantren mahasiswa. Ya semoga berjalan seperti biasa gitu ya, dengan tanpa ada perubahan. Makanya harus ada rapat dulu saya sama Ustaz Dusna, sama Ustaz Sarina, sama asatidz yang lain tentang pesantren mahasiswa ini. Ya, tentu tadi ingin mah ya terus lanjut ya, sayang 6 bulan lagi kan, 6 bulan lagi lulus. Baru nanti tahun depan buka kumaha. Buka online, buka kumaha. Kayak lah mungkin. Saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.